Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam hari ini tanggal 9 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan tiap hari, tiap saat. Katakan syukur, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kalau selama minggu ini dari hari Senin sampai Sabtu kita senantiasa dipimpin dan diberkati, dijaga, lindungi, disertai. Apapun aktivitas kita dalam dunia bisnis, dalam pelayanan, apapun kegiatan kita, katakan Yesus terima kasih buat segala-galanya yang sudah kami terima dari Engkau. Dan malam ini sebelum kita tidur, mari kita kembali datang kepada Yesus. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus, supaya karakter kita, perilaku kita, kualitas hidup kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Untuk itu saya, Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian seperti Yesus, seperti Yesus. Biar hari-hari menjadi kerinduan kita, Tuhan, bentuk hidupku untuk menjadi serupa dengan Engkau. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau seperti Yesus, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bentuklah Tuhan hidupku untuk menjadi seperti Engkau Yesus. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Bentuklah hidupku Bapa untuk menjadi seperti Engkau Yesus, amin, haleluya. Ampuni Bapa segala dosa salahku Tuhan,
Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar malam ini kami membaca firman-Mu. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Syukur, terima kasih Bapa, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat segala-galanya. Oh haleluya. Hidupku seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Saya mau seperti Yesus. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sebentar membaca firman-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus. Menjadi kerinduan kita Bapak Ibu ya, bersama saya, supaya hari-hari karakter kita dibentuk sama Tuhan. Kualitas hidup kita itu sangat berkaitan dengan kehidupan kekal. Kalau kualitas kehidupan kita tidak standar firman Tuhan, nggak bisa. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 7, Yesus berkata di ayat 21 sampai 23, bukan orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga kalau hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu selalu baca firman Tuhan, dan selalu kita diubahkan, diperbarui, seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 ya. Jadi pegangan kita nih, kita diperbarui saudara. Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui ini, terus menerus ya, continually. Pagi hari baca firman Tuhan dari pagi, malam hari ini sekarang ya, tiap hari Bapak Ibu ada waktu-waktu kosong ya, apalagi waktu-waktu sudah lansia. Saya sudah masuk usia emas lansia, sudah usia memasuki 68 tahun. Bapak Ibu usia masih muda, isilah waktu-waktumu dengan banyak perkara rohani. Jangan hanya dunia. Seimbanglah ya. Ya, ada waktu buat dunia, silakan bekerja, berkarir, aktivitas apapun, tapi tetap andalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan nomor 1 ya, bukan nomor 2, nomor 3. Salah total. Karena saudara bisa hidup, dikasih pekerjaan, dikasih bisnis, dikasih napas, itu Tuhan yang memberi. Semuanya Tuhan, tidak ada diri kita, tidak ada. Ya, buktinya nyata kalau Tuhan sudah panggil bisa kita menghidupkan diri sendiri. Coba, adu kekuatan, diambil sama Tuhan nyawa. Bisa seorang tuh yang diambil nyawanya menghidupkan diri sendiri, punya nyawa yang ciptaan sendiri? Nggak ada kan? Nggak bisa sudah. Maka semuanya dari Tuhan. Maka Tuhan mau juga supaya kita hidup di dalamnya. Ya, seperti di dalam, saya mau baca Efesus pasal 6 ayat 10. Ya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba saya mau baca. Ya, supaya kita senantiasa mau berserah total kepada Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah nih. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini Tuhan mau supaya selamat. Karena Tuhan tidak mau manusia satu pun binasa. Tuhan tidak mau. Berarti Tuhan baik begitu luar biasa. Tuhan tidak mengehendaki seorang pun binasa. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 saya mau baca. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, ayat ke-9 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, lihat ya, sabar. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang, jadi tidak satu pun terkecuali, maunya Tuhan berbalik dan bertobat. Kenapa ada berbalik dan bertobat? Karena jelas firman Allah, banyak orang yang hidup tidak dalam pertobatan. Ya, termasuk mohon maaf pendeta, orang Kristen banyak masih main-main dengan dosa. Ya, mentang-mentang dikasih panjang umur sama Tuhan, tidak digunakan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan, tidak digunakan umur panjang untuk melakukan kehendak Allah, tapi melakukan kehendak daging, egois, nurutin teman-teman, nurutin hal yang duniawi. Jangan saudara. Ya, menjadilah anak yang bijaksana, to be wise.
Nanti seperti firman Tuhan kita mau baca, ya. Supaya hari-hari kita, waktu begitu cepat, sekarang sudah bulan Maret, ya. Sudah tanggal 9, ya. Berarti sudah minggu kedua, sebentar lagi Maret akan berakhir. Setelah Maret berakhir, nanti akhir dari bulan Maret ini, ya, kita melaksanakan ibadah, ada Jumat Agung, ada pas minggunya Paskah, begitu cepat nanti, ya. Terus nanti di bulan Mei ada kenaikan Yesus ke surga, ya. Terus sampai akhirnya Desember sudah Natal lagi. Setelah itu 2025, 2023 sudah lewat, 2024 akan lewat, nanti tahun depan 2025, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak mau seperti Yesus, mau seperti apa, saudara? Ya, mau seperti manusia, mau seperti iblis, seperti dunia, itu binasa. Manusia binasa di dalam kefasikannya. Manusia bukan juru selamat, dunia akan lenyap, bahkan iblis akan dimasukkan ke dalam lautan api. Ya, tapi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan kita lakukan, maka kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Mari saya membaca firman Tuhan kembali pada Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 49. Demikian firman Tuhan, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi ada 3 hal penting. Yang pertama, jangan suka menghakimi. Kedua, jangan menghukum. Ketiga, punya sifat pengampunan. Masalahnya kita ini orang berdosa, Bapak. Tidak ada kebenaran dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang? Seperti saya menghakimi si A, si B, saya sendiri orang berdosa. Si A, si B yang saya hakimi, contoh, A, B tidak tahu apa perbuatan saya. Yang tahu perbuatan saya adalah Tuhan dan diri saya. Oleh itu belajar saya takut akan Tuhan. Kata firman Tuhan, jangan sombong menghakimi, tak boleh. Ya, orang itu begini, tak boleh. Lebih bagus kalau kita tahu dia pencuri saja, kita mencuri, itu pencuri, ya. Ya, kita tegur dia. Ya, kasih nasihat, bertobat kamu pencuri. Kalau ketemu dengan pezina, bertobat kita. Ya, di situ artinya bertobat firman Allah, bukan menghakimi. Tapi kalau menghakimi seperti neraka kamu pasti masuk neraka, itu berarti menghakimi. Ya, kita tidak berhak untuk menghukum orang masuk neraka. Seperti itu termasuk menghukum tuh. Masuk neraka kamu. Ya, jangan. Lebih untuk masuk neraka kan Yesus. Ya, tapi firman Allah katakan kalau itu hidup di dalam firman Tuhan, standar masuk firman Tuhan itu surga. Karena firman Allah berkata kan dalam Roma 8 ayat 1, ya. Orang yang di dalam firman Tuhan itu lolos dari penghukuman. Ya, itu firman Allah katakan. Ya, coba baca Rom 8 ayat yang pertama itu. Jadi orang yang di dalam Kristus Yesus tidak lagi ada penghukuman lagi. Itu firman Allah mengatakan demikian, ya. Bukan saya nih. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini firman Allah. Oleh karena itu, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan, ya. Tidak boleh menghakimi, tidak boleh menghukum, tapi yang jelas mengampuni. Kenapa? Seperti doa Bapa kami, ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kita minta ampun sama Tuhan, dan kita juga saling mengampuni. Tidak boleh dendam, dengki, benci, ya. Menghukum, tidak boleh. Pengampunan harus berikan, ya. Terus berikutnya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, dan yang tumpah keluar akan curahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepada. Ya, hati-hati sudah, ya. Hidup kita semua ada kesalahan, akan diukur sama Tuhan, ya. Tapi yang jelas, berilah kamu akan diberi suatu takaran, berilah yang baik. Keluarkan semua yang baik dari kita, bukan yang jahat, ya. 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkan orang buta menuntun orang buta, bukan keduanya akan jatuh. Bahwa kita semua orang buta, saudara, ya. Dalam artian kita orang berdosa, ya. Tapi yang bisa nuntun kita ke dalam keselamatan firman Allah dan Yesus. Jangan sok. Tapi kita sebagai hamba Tuhan untuk memberikan teladan standarnya Kristus. Saya selalu katakan ini firman Allah. Bukan saya ngomong, saya orang benar, ikutilah saya akan masuk surga. Jangan, ikuti firman Tuhan. Ikuti Yesus, ya. Karena saya bukan juru selamat. Manusia bukan juru selamat. Tapi saya bersama Bapa ikuti firman Tuhan, ya. Jadi mari, kata firman Tuhan ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa yang telah tamat pelajaran akan sama dengan gurunya. Seperti lagu ini akan seperti Yesus. Kalau kita stand di firman, minta sama Tuhan, ya. Ya, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus.
Yesus adalah guru yang sempurna. Dan kata Tuhan, to be like Jesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau sama menghakimi. Bisa melihat kesalahan orang pada diri kita, ya, nggak lihat kita kesalahan kita, bertobat kita, minta ampun sama Tuhan. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka kau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Lebih bagus kita rendah hati, ya, katakan dalam kehidupan kita, selumbar dalam kehidupan kita, saya bersama Bapak Ibu sama orang berdosa. Mari kita datang kepada Yesus dan kita bertobat. Standar kebenaran itu bukan dari manusia, standar kebenaran bukan dari kita, standar kebenaran datang dari firman Allah, dari Tuhan Yesus ya. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi jelas kalau kehidupan kita baik, akan mengeluarkan perbuatan yang baik. Bagaimana kita yang orang berdosa mengeluarkan perbuatan baik? Gak bisa kita orang berdosa. Tapi menjadi kita baik kalau kita hidup standar firman Tuhan ya. Mari kita ikuti standar firman Tuhan. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak dari orang tidak memetik buah ara, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Kalau kita hidup standar firman, perilaku kita menjadi berkat. Keluarkan perilaku-perilaku kita, buah-buah firman Allah, buah-buah pertobatan, sehingga kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutmu mengeluarkan semua meluap dari hatinya. Jadi jelas kalau hidup kita di dalam firman Tuhan, maka perilaku kita baik ya. Keluarkan perbuatan perilaku standar dengan firman Tuhan, seperti di dalam Matius 5:16, supaya nama Tuhan dipermuliakan saudara ya. Matius 5:16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Mari kita menjadi ya kemuliaan bagi Bapa di surga. Keluarkan perbuatan-perbuatan baik standar firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Coba ini sama ini yang Matius 7:21. Nyebut nama Tuhan, Tuhan, tapi hidupnya tidak menjadi pelaku firman Tuhan ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mengerjakan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu siapa yang dapat disamakan. Coba nih orang yang melakukan firman Tuhan disamakan apa? Mari berikutnya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun di atas batu. Jadi kalau kita baca ini seperti di dalam Matius pasal 7 diibaratkan seperti apa? Bijaksana, menjadi orang yang bijak ya. Matius 7:24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita menjadi orang wise, yaitu dasarnya Kristus. Seperti saya bersama Bapak Ibu setia mendengarkan firman Allah dan kita melakukannya. Ayat 49, akan tapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Hancur di luar Yesus, di luar firman Allah, roboh, tidak ada bangunan yang kuat. Hidup kita menjadi kokoh kalau dia dibangun di atas batu Kristus. Oleh karena itu melalui firman Tuhan malam hari ini, kita minta sama Tuhan, jadi kerinduan kita seperti Yesus. Kerinduan kita seperti Yesus, seperti Yesus. Amin, haleluya. Itu saja ku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, setiap langkah jalan kita sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau menjadi kerinduan kita, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan
memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa. Lakukan firman Tuhan. Karena kata firman Tuhan, barang siapa mendengar perkataan kata Yesus, biar kita melakukannya. Seperti kita mendirikan rumah di atas batu. Batu adalah Kristus. Yesus menjadi sentral di atas segala galanya dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati Immanuel.